warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Semoga kita selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu ke bab 3. Bab 3 akan mempelajari tentang lingkaran. Apa itu lingkaran? Lingkaran adalah titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, ada beberapa contoh di sekitar kita yang bentuknya seperti lingkaran. Ada roda mobil, koin, roda sepeda, disk VCD, jam dinding, dan sebuah wahana di permainan. Ini merupakan beberapa contoh nyata yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam lingkaran pun ada bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu titik pusat. Apa sih titik pusat itu? Titik pusat adalah suatu titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Nah, kalau digambar contohnya ini yaitu titik pusatnya titik pusat, titik O merupakan titik pusat dari lingkaran di samping. Bagian lingkaran yang kedua adalah diameter. Apa diameter itu? Nah, diameter merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Garis lurusnya yaitu A dan B. Garis lurus yang menghubungkan dua titik, titik A dan titik B, dan melalui titik pusat, yaitu titik O. Simbol diameter biasanya disingkat dengan huruf D kecil. Gambar di sini yang menunjukkan diameter yaitu panjang A sampai B. Jadi, panjang AB merupakan diameter dari lingkaran ini. Nah, bagian lingkaran yang ketiga yaitu jari-jari. Apa jari-jari itu? Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan pada lingkaran. Jadi bisa dikatakan juga jari-jari itu adalah setengah kali diameter. Kita ambil contoh di samping. Titik pusatnya O. Jadi kalau jari-jari pasti dari titik pusat menuju suatu titik pada lingkaran. OA merupakan jari-jari. OB, OC, dan OD merupakan contoh jari-jari di pada gambar di samping. Nah, di gambar ini pun sebenarnya ada panjang diameternya. Ayo, siapa yang tahu? Panjang diameternya yaitu panjang BD. Tetapi jika dibagi dua maka akan menjadi jari-jari yaitu OB dan OD. Jika digabungkan menjadi BD berarti itu adalah menjadi diameter. Bagian yang keempat dari suatu lingkaran yaitu busur. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik di lengkungannya. Nah, ciri penulisan busur adalah lengkung, tanda lengkung. Ada lengkung. Tanda lengkung begini ya, Naya, nih. Nah, ini ciri penulisan suatu busur. Jadi AB merupakan busur lingkaran pada lingkaran di samping. Nah, kita lanjutkan. Yang kelima yaitu tali busur.
Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Nah, ini adalah tali busur. Jadi garis KL merupakan tali busur lingkaran yang ada di samping. Selanjutnya adalah juring. Apakah itu juring? Juring merupakan daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Jadi pada gambar yang di samping contohnya adalah nih, daerah yang diarsir warna merah merupakan luas juring. Dibatasi oleh jari-jari OA dan jari-jari OB, dan dibatasi oleh busur AB. Itu merupakan luas juring. Jadi di sini nanti di pertemuan selanjutnya akan ada pembahasan tentang luas juring. Yang ketujuh adalah tembereng. Tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Ayo, kita lanjutkan. Yang ketujuh yaitu tembereng. Tembereng adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, pada gambar di samping temberengnya yaitu daerah yang diarsir merah nih. Tadi tali busurnya adalah AB, tali yang garis yang lurus, dan busurnya adalah garis lengkung AB. Jadi temberengnya yang diarsir merah. Nah, dan yang terakhir yaitu apotema. Apa itu apotema? Apotema adalah garis lurus yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran, dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Jadi nih yang ditanda panah merah ya, yang ini nih, yang itu merupakan apotemanya atau ditunjukkan oleh garis OE. Jadi bisa dilihat nih dari sini, apotemanya adalah garis lurus OE yang ini. Baik, sekian pembahasan materi tentang bagian-bagian lingkaran. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang kurang paham, boleh japri Ustazah. Ustazah tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat belajar walaupun di rumah. Jaga kesehatan. Jangan lupa sholat duha dan zikir pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alwil dan Mumtaz.